Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini kita sudah hampir 1,5 bulan tidak berjumpa lewat udara. Dan saya terhormat sekali Anda memilih bersama saya hari ini untuk berdiskusi tentang negara ini. Dan ini adalah bagian dari serial Cara Cerdas Bernegara. Jadi Presiden Sontoloyo ini adalah kabinet bayangannya pemerintah saat ini untuk mengingatkan, tapi dari sisi yang positif. Kita bukan oposisi. Kita adalah siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, pasti ada kekurangan. Kekurangan itu kita genapi, kita bantu. Dipakai nggak dipakai bukan masalah buat kita. Gitu ya. Tidak ada niatan kita untuk mengambil posisi secara politik, tidak ada niatan kita untuk beroposisi. Tidak ada salah, tidak ada benar. Tapi kalau ada yang lebih baik, kenapa kita tidak coba? Jadi ada muscle knowledge yang baru, kenapa nggak kita coba gitu ya. Oke, berikutnya yang nomor 2 adalah ada buku, bagian dari trilogi. Jadi saya menganggap anak-anak milenial yang sahabat-sahabat milenial yang saat ini usianya di bawah 40 tahun dan juga generasi Zoomer yang saat ini di bawah 22 tahun. Jadi saya merasa kalian adalah 62% populasi Indonesia. Saya merasa 4 tahun lagi Anda adalah the game changers. Anda yang memutuskan ke kiri ke kanan negara ini adalah Anda, dan saya berharap adalah Anda yang masuk ke dalam pemerintahan, ke dalam decision maker. Saya sudah capek dengan yang tua-tua ini, terutama bukan tua umurnya tetapi old mind-nya, karena kita tahu old mind doesn't work, old system doesn't work. Nanti kita akan jelaskan ke sana. Dan buku trilogi atau 3 cerita tentang geopolitik dan geostrategi dan geoekonomi, ada 3 ya, bahwa kita akan mengajarkan dengan bahasa kekinian, dengan bahasa anak muda lah. Jadi kita tahu sejak tahun 98 sampai sekarang pendidikan Pancasila itu tidak sedalam angkatan saya dulu gitu ya. Dan sehingga saya cemas sekali apakah ini pembodohan sebuah bangsa secara sistemik. Saya nggak berani menuduh begitu, tetapi saya ingin anak-anak muda yang berusia 40 tahun ke bawah ini mengerti bernegara. Saya memberikan 3 buku. Nomor 1 adalah Jangan Pernah Berkata Saya Tidak Pernah Memperingati Anda. Buku ini isinya tentang peringatan-peringatan, dan itu terbukti karena itu buku ditulis tahun 2016, kemudian dirilis tahun 2017, dan semua data-data di 2016, 17, 18 mungkin 80% terbukti gitu ya. Rupiah mau kemana, pemerintah mau kemana, cash flow negara jadi akan kurang, Cina makin berkuasa di Indonesia, Amerika didepak dan lain sebagainya. Dan itu kalau sekarang Anda bilang, ya kan sekarang begini, tapi kenapa 2016, 2017 kita sudah menuliskan. Kemudian isinya peringatan, jadi kesannya mengajak pembaca melek lah gitu. Yang kedua adalah Mana NKRI Mubung, ini yang sekarang terbit. Nanti di acara ini kita akan sebarkan, teman-teman dari Bisnis Ekmit akan menginformasikan kemana pesan buku tersebut. Ini adalah bagian dari trilogi. Nah, di dalam Mana NKRI Mubung ini kita akan di-challenge bahwa ini menguntungkan negara, ini merugikan negara, ini berbahaya buat negara, ini seharusnya, ini undang-undang minerba yang harusnya sesuai dengan pasar yang kemarin di approve. Itu adalah menguntungkan konglomerat, menguntungkan teman-teman yang berbisnis yang sudah tahunan. Di masa COVID mereka melakukan kecurangan. Bagi saya adalah dengan menyalip di tikungan, tahu-tahu undang-undang minerba diluluskan oleh DPR, dan ini merugikan, sebenarnya merugikan. Pasal 33 dilanggar dan lain sebagainya. Dan di situ nanti diurai bahwa kita tantang semua orang termasuk pejabatnya yang mengambil keputusan, anggota DPR. Kita tantang, mana NKRI-mu gitu ya. Nah, kalau Anda membaca 1 buku, 2 buku, nah buku terakhir, buku ini juga sudah dibuat tapi belum diterbitkan, mungkin 6 bulan dari sekarang, sehingga sampai Anda benar-benar siap udah baca buku Jangan Pernah Saya Tidak Pernah Memperingati Anda, kemudian membaca buku NKRI. Yang terakhir adalah buku yang berjudul Redraw Map atau menarik garis ulang. Jadi kita tahu saat ini GBHN tidak ada, itu GBHN adalah draw map, gimana kita menarik gambar. Kalau bernegara tidak punya haluan, tidak punya arah, ya seperti sekarang hanya menghabisin anggaran atau mengikuti GBHN dari negara lain. Nah,
redraw map itu adalah kenapa katanya redraw bukan drawing map atau menarik garis baru, tapi redraw. Karena saya mengingatkan bahwa pertama kali Indonesia, mungkin Nusantara, sewaktu masih Majapahit, Gajah Mada adalah manusia pertama yang menarik garis bahwa inilah Nusantara. Jadi mulai dari selatan Thailand, Filipina sampai seluruh Papua itu adalah wilayah Nusantara, dan disitulah dia mengatakan strateginya untuk menyatukan Nusantara, dan itu adalah drawing pertama dan akhirnya melahirkan Nusantara dan melahirkan Indonesia. Kenapa kita bilang kalimatnya redraw map, sekali lagi adalah menarik garis baru, karena masa kita selama sekian ratus tahun tidak pernah menarik garis gitu ya. Yuk kita tarik garis, dan siapa yang menentukan? Anda semua yang di bawah 40 tahun. Sekali lagi, kenapa? Karena saya harap Anda tidak old mind, saya harap Anda adalah new mind. Anda ngelihat ke depan, Anda ngelihat Indonesia adalah negara berdaulat, yang negara-negara lain adalah pendamping-pendamping, bukan pengontrol, gitu ya. Kemudian sekali lagi, buku redraw map tadi atau judul redraw map adalah judul atasnya, di bawahnya adalah Mari Bung Rebut Kembali. Jadi itu semua hanya buku ketiga dari trilogi, tetapi Anda akan hang kalau Anda tidak membaca buku yang mana NKRI Mubung gitu ya.